Selamat datang kembali di podcast Beta Timor bersama saya Alexander Emmanuel. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik. Sengaja kami siapkan sebuah edisi khusus tentang perempuan yang tangguh, tentang seorang wanita yang hebat yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Siapakah dia? Telah bergabung bersama dengan kita Ibu Andina Winang Tuning Tias. Ya. Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih Om Eman. Mungkin sebelum kita berdiskusi lebih jauh ke depan, Ibu bisa berbagi cerita sedikit tentang latar belakang dan keseharian Ibu. Ya, terima kasih. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang kebetulan sebagai seorang anggota DPR Kabupaten TTU dan kebetulan juga merupakan satu-satunya perempuan di Gedung Biru. Baik, Bu. Jadi ke depan ini tentunya kita akan berjalan dengan banyak obrolan yang menarik. Tetapi sebelumnya saya ingin menggali sedikit. Sebelum Ibu menjadi anggota DPR, bahkan sebelum Ibu ada di kabupaten ini, keseharian Ibu, latar belakang Ibu itu seperti apa sebenarnya? Dulu saya sebagai seorang karyawan swasta sebelum menjadi anggota DPR, Om Eman. Saya kerja di Jakarta, lalu setelah menikah di 2005, kami pindah ke Bandung karena pada saat itu suami saya dinas di Bandung. Waktu itu pangkat masih letnan 1. Setelah itu saya cukup lama saya menjadi ibu rumah tangga murni. Itu sebelum 2010 saya kembali bekerja. Sampai 2010. Setelah 2010 Ibu kemana? 2010 kebetulan saya mengikuti suami untuk beasiswa di Australia pada saat itu. Oh, pernah ke Australia? Iya, betul. Tinggal di sana? Tinggal di sana, Om Eman. Saat suami kuliah, Ibu ngapain aja? Apa kerja, apa di rumah aja? Apa Enggak, gimana? Om Eman. Jadi waktu ini ajaib nih ceritanya. Jadi kebetulan kami nikah di 2005. Ya. Lalu saya sempat keguguran beberapa kali. Pindah ke Australia tahun 2010 karena memang dapat beasiswa S2 itu. Di situ ada keajaiban yaitu saya dapat anak saya yang pertama di situ. Jadi saya hamil waktu pada saat itu. Tapi kegiatan saya di sana nggak cuma nungguin suami saya kuliah aja, Om Eman. Jadi saya pun juga kerja kebetulan apalah saya tuh nggak bisa nganggur, Om Eman, soalnya. Jadi suami saya kerja, suami saya kuliah, saya kerja di beberapa tempat waktu itu di universitas, di bank seperti itu. Tapi bukan sebagai orang kantoran ya, Om Eman ya. Ya kayak cleaning service, pokoknya apapun lah yang bisa saya lakukan untuk mengisi hari-hari saya. Pernah jadi cleaning service di sana? Itu saat melaksanakan itu atau melakoni pekerjaan itu, Ibu nggak merasa malu? Enggak sih, soalnya apa ya, di sana saya lihat juga yang orang-orang Indonesia pada umumnya juga mereka melakukan hal itu. Orang Asia sebetulnya, orang Asia. Terus, jadi saya pikir kenapa kita harus gengsi seperti itu, karena orang-orang yang mereka kuliah juga rata-rata malam mereka ngambil lagi pekerjaan-pekerjaan seperti itu gitu. Jadi saya kebetulan orang yang tidak pernah gengsi, Om Eman, untuk melakukan sesuatu. Nah, ini menarik nih untuk kita diskusikan. Jadi membangun karakter yang tidak gengsi itu di negeri orang ya, Bu, dalam tanda kutip, kan Ibu bilang bahwa di Australia. Nah, dengan mental seperti itu, apa yang melatar belakangnya? Apa ya, saya memang dari dulu saya nggak pernah nganggur, Om Eman. Mungkin karena saya juga dibesarkan dari keluarga yang, saya anak tunggal, Om Eman. Saya nggak punya kakak, saya nggak punya adik. Bapak saya seorang TNI Angkatan Udara, ibu saya seorang bidan. Saya melihat ibu saya itu kalau pagi ngantor, terus siang pulang tuh ada aja yang dikerjain, entah jualan spray seperti itu ke sesama ibu-ibu tentara ya. Terus jadi tumbuh besar di lingkungan 2 orang pekerja akhirnya membuat saya tuh sayang banget untuk waktu terbuang sia-sia dengan menganggur gitu. Jadi ketika saya diberikan kesempatan untuk ke Australia, sayang aja gitu kalau cuman habis waktu dari pagi ke siang karena nunggu suami pulang, siang ke malam begitu terus. Saya kebetulan orangnya nggak pernah membiarkan waktu terbuang begitu lama. Gitu. Jadi mental yang terbangun itu memang sudah dari latar belakang keluarga. Betul. Hidup di lingkungan orang tua yang bekerja, kemudian mempunyai mental untuk tidak gengsi dengan pekerjaan tertentu. Nah, saat menjalaninya, tentu ada tantangan, ada dinamika di dalam kehidupan berkeluarga. Dengan latar belakang Ibu sendiri,
sebagai seorang anggota DPR, satu-satunya perempuan yang menjadi anggota DPR di kabupaten ini, kemudian dengan latar belakang sebagai ibu rumah tangga, punya suami dan punya anak, bagaimana Ibu memanage waktu biar clear semuanya? Iya, ini juga nggak gampang ya Om Eman, seperti yang kita tahu bersama bahwa sosok yang bernama perempuan itu memang makhluk yang multitasking. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita ini walaupun pagi kita ngantor sebagai seorang pekerja, Tentu. lalu pulang ke rumah masih ada hal-hal yang harus kita hadapi seperti memasak, bersihkan rumah seperti itu. Lalu kalau malam sebagai tenaga pendidik gitu. Karena seperti sekarang nih kita dihadapkan oleh situasi COVID, jadi harus gimana caranya supaya kita tuh di rumah juga sebagai guru matematika, sebagai guru IPS buat anak kita, sebagai pokoknya semua lah ya, guru ya, tukang masak ya, semuanya Om Eman. Nah, ini menarik nih, Bu. Di sela-sela rutinitas dan aktivitas ibu yang cukup padat ya, harus ngurus suami, ngurus anak, kemudian dengan pekerjaan kantor, latar belakang pekerjaan ibu, ada juga aktivitas ibu yang lain yang masih sempat untuk ibu lakoni, misalkan dengan food fotografi yang ibu bagikan di akun media sosial Instagram. Mungkin bisa ibu ceritakan sedikit, itu hobi apa memang mencari kesibukan lain di luar rutinitas? Jadi memang untuk fotografi ini saya memang suka, memang dari saya SMA saya suka foto-foto gitu. Lalu dengan berjalannya waktu kan kita juga semakin pinter ya, semakin terasa. Semakin kesini dimulai dari teman-teman yang punya produk misal, terus minta tolong bantuan saya untuk tolong dong fotoin seperti itu. Jadi akhirnya menjadi suatu bukan mata pencaharian, bukan hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Tapi saya tidak pernah sengaja untuk membuka maksudnya membuka suatu kalau mau foto ke saya aja dengan harga yang sekian, saya nggak pernah seperti Tidak itu. mempromosikan diri. Kalau ada orang yang mohon maaf ya kebetulan dia UMKM tapi nggak punya modal untuk mengiklankan produknya, nggak apa-apa, saya bantu untuk fotoin. Gitu. Jadi tidak harus dibayar, enggak, karena hidup ini enggak melulu soal uang yang kalau aku pikir ya, yang penting gimana caranya supaya kita tuh punya skill yang unik, skill yang bisa berkembang seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke topik perempuan yang tangguh tadi. Saya ambil contoh dari penjelasan Ibu barusan, berawal dari hobi, tidak bermaksud untuk mempromosikan diri atau mempromosikan produk tertentu, tapi dari hasil yang sekedar hobi itu kemudian bisa menghasilkan uang. Sesekali iya, gitu. Karena saya pun juga sebetulnya lebih banyak membantu orang yang mereka punya produk, tapi mereka nggak punya modal untuk meng-hire atau menyewa fotografer yang profesional seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya fotoin, udah biarkan mereka bisa mengiklankan produk mereka melalui foto-foto yang saya foto tersebut. Kalau orang melihat Ibu Andina yang sekarang, tentu orang melihat pada puncaknya. Ibu yang sudah jadi anggota DPR, kemudian Ibu yang dengan keseharian Ibu sehari-hari seperti ini. Tapi kalau orang bertanya atau menggali latar belakang Ibu, tentu ada pengalaman suka dan duka yang pernah Ibu lewati dalam konteks Ibu sebagai seorang perempuan yang berjuang. Betul. Iyalah, sebetulnya semua orang, terutama kami, itu nggak langsung enak Om Eman. Jadi banyak proses yang kami jalani sebelum menjadi seperti sekarang ini. Contoh, seperti yang Om Eman tadi sudah dengar ya, 2010 saya pernah profesi sebagai seorang cleaning service, lalu pulang sebagai kita apply di suatu perusahaan, saya menjadi karyawan swasta pada saat itu, terus sebagai pemilik owner online shop juga gitu. Jadi apapun deh, sebagai seorang chef juga gitu, karena memang yang melatar belakangi saya itu di 2010 karena awalnya sebenarnya simpel aja sih. Waktu kita di negara orang ya, kita pengen makanan yang keseharian kita di Indonesia itu kan susah. Jadinya
saya juga melihat peluang, wah bisa nih berarti nih untuk kita bikin suatu catering kecil-kecilan yang nanti akan dikonsumsi oleh sesama WNI di sana, seperti itu. Jadi akhirnya sekarang juga jadinya ke bawah, ada waktu nganggur sedikit itu sayang sekali gitu. Ibu menjadi sosok yang mudah beradaptasi Betul, dengan harus. lingkungannya, Iya, bukan harus. saja di Indonesia. Nah, jadi kebiasaan sejak muda itu, sudahkah Ibu bawa ketika Ibu berdomisili di kabupaten ini? Iya, sekarang sebenarnya kan saya baru 9 bulan di sini ya. Ya. Kalau dulu-dulu kan kami kan pulang ke TTU itu memang berlibur, kan beda konteksnya. Kalau dulu kan berlibur, kalau sekarang memang untuk menetap di sini gitu. Jadi untuk sekarang ini kalau untuk kembali seperti online shop, lalu juga seperti chef pada saat dulu, Ya. itu belum. Karena sekarang saya lebih disibukkan kepada terjun langsung ke masyarakat. Seperti itu. Iya. Kalau dari suami sendiri gimana respon? Sorry ya Bu, Ya, ini nggak kita apa-apa. agak nanya-nanya sedikit tentang keluarga nih. Kalau dari suami sendiri pernah atau tidak komplain tentang rutinitas Ibu yang mungkin terkadang kurang berikan perhatian kepada Oke. suami atau ke anak misalkan? Nah, ini unik nih Om Eman. Jadi kebetulan saya bisa mencapai seperti sekarang ini, itu memang support dari suami. Kebetulan juga suami saya juga orang yang sangat mendukung untuk istrinya, ayo dong gerak gitu. Jangan cuma di rumah aja gitu. Jangan cuma pakai dasar aja gitu. Jadi saya sudah melalui berbagai tahap untuk akhirnya kami menjadi kompak begitu. Karena sebenarnya saya cukup menikmati peran saya sebagai seorang ibu rumah tangga, Om Eman. Karena memang dulu kan 5 tahun saya baru dapat si sulung ini kan, Nina Ya. namanya. Saya sangat menikmati peran sebagai ibu rumah tangga di rumah, ngurus anak yang enggak ngerjain apapun seperti itu. Cuman suami saya bilang, kamu tuh harus keluar rumah. Bukan karena ekonomi loh, Bukan karena ekonomi. tetapi lebih kepada kalau perempuan mandiri, perempuan berdaya, maka ya kita nggak tahu ya Om Eman ya ke depan kita nggak tahu umur kita sampai kapan, kita nggak tahu sampai kapan bisa berdampingan dengan pasangan hidup kita gitu. Apabila hal yang terburuk terjadi, Suami meninggal misalnya. nah salah satunya seperti itu ya, salah satu dari resiko kehidupan kita itu nggak bergantung kepada orang lain Om Eman gitu. Jadi inilah salah satu didikan suami saya yang saya lihat juga saya bercermin dari ibu saya seorang pekerja keras. Gitu. Tapi saya lihat Ibu seperti menikmati sekali ya keseharian Ibu. Haruslah Om Saya Eman, ikuti kemarin harus. itu ada salah satu video di mana Ibu menyetir sendiri mobil ambulan. Oh, Nah itu gimana sih Bu bisa sampai menyetir sendiri? Apa drivernya kemana begitu? oh enggak, jadi kemarin itu kan kebetulan saya ada kegiatan di luar. Nah, terus bertepatan dengan Kamis Putih atau Jumat Agung begitu. Ya. Nah, kebetulan memang dulu waktu masih menjadi seorang istri tentara, kita bukan tipe yang kemana-mana harus sama driver. Terus kan kasihan, mereka juga punya kehidupan sendiri gitu. Apalagi Betul. driver saya juga sudah berkeluarga. Jadi waktu itu kan kondisinya yang ready itu hanya mobil ambulans jenazah gitu. Saya mikir ya mau nggak mau saya harus bawa itu karena saya nggak mungkin telepon driver saya dan mengganggu aktivitas dia di gereja kan. Akhirnya saya bilang udahlah kita juga di Bandung juga ya biasa aja seperti ini juga gitu. Jadi saya lebih kepada kalau kita jadi pejabat ya kita juga bisa menikmati. Kalau kita sedang maksudnya kita di rumah Lagi bukan melakoni nah keseharian. betul kita juga bisa enjoy dengan itu. Bisa enjoy dan menikmati hidup lah. Ya harus lah, sambil- karena kan bahagia tuh sebetulnya kita yang cari ya, memang. Kita tahu bersama bahwa budaya di Indonesia, khususnya kearifan lokal di sini misalkan, itu selalu menempatkan perempuan di golongan kelas yang kedua. Ya. Baik pendapatnya, keterwakilannya misalkan. Kita lihat bahwa keterwakilan perempuan di Gedung Biru itu di bawah 30% ya Bu. Iya. Ibu melihat itu seperti apa tantangannya? Iya. Mungkin gimana ya memang ya, mungkin ada faktor kurang rasa percaya diri mungkin gitu, bahwa image-nya itu perempuan itu di dapur, Ya. mengurus anak. Karena saya bekerja bukan berarti saya menelantarkan anak gitu. Anak saya terurus dengan baik, tumbuh dengan sehat, mereka pintar-pintar. Justru di sini
seorang ibu itu harus terus bergerak. Kenapa? Karena ibu itu menjadi role modelnya anak-anak. Anak-anak di rumah akan melihat ketika ibunya tidak menyerah terhadap kehidupan, otomatis anak-anak juga akan berkaca dari seorang ibu bahwa oh memang hidup susah bukan berarti harus kita menangis, hidup susah bukan berarti kita harus meratapi nasib. Jadi hidup susah harus kita lawan itu gitu. Nah, itu contoh itu ada di seorang ibu. Kalau misalkan kita ambil dari kategori latar belakang pendidikan misalkan, Ibu melihatnya seperti apa? Apakah itu tantangan atau itu sebenarnya sebuah mental yang perempuan di kabupaten ini sebenarnya tidak perlu terpaku dengan itu? Sebenarnya lebih kepada mental sih kalau saya rasa. Jadi konteks pinter di sini itu bukan berarti harus S1, S2, S3. Maksudnya pinter perlu, gelar juga kalau bisa itu sangat baik sekali kalau kita bisa mengikuti itu. Namun pinter di sini lebih kepada tidak menyerah terhadap nasib. Gitu. Contoh saya lihat di sini juga saya sangat kagum ya. Memang maksudnya saya nggak pernah lihat ibu-ibu turun ke sawah gitu. Dari pagi sampai sore mereka terpapar sinar matahari. Saya pun kayaknya belum tentu sanggup untuk melakukan hal itu gitu. Tapi di sini nggak ada loh. Semua orang baik perempuan, laki-laki, terutama perempuan ya turun ke sawah, lalu juga mereka menenun seperti itu. Jadi Bahkan sebenarnya ada yang sambil menggendong yes, anak. betul. Yang saya kagum tuh sementara dia gendong anaknya, tapi dia sambil garuk-garuk tanah gitu loh. Nah, itu yang saya tidak pernah melihat itu di kota besar gitu. Itu saya sangat salut dengan perempuan-perempuan di TTU ini. Berarti potensi mental masyarakat sebenarnya ada, cuman sebenarnya ada, mungkin belum pede begitu ya. Ya, perlu ada satu motivasi apa ya? Harus banyak inspirasi. Kita harus banyak menampilkan tentang wanita-wanita yang menginspirasi. Maksudnya dari berbagai macam segmen ya, bukan hanya yang kerja kantoran gitu. Maksudnya kita harus lebih menggali lagi seorang petani perempuan, penenun yang sudah menghasilkan berbagai macam karya, yang sudah menghasilkan padi yang sangat bagus. Nah, kita harus jadi menampilkan itu tidak harus mereka yang bergelar S2, S3. Harus yang kelihatan eksklusif yes, ya. yang real aja gitu, yang real aja. Yang penting wanita itu bisa menikmati. Betul. Menikmati apa yang menjadi bakat, kemampuannya sama mau berjuang. Iya, banget. Oke Ibu, kita sepertinya udah tiba di akhir perbincangan. Menutup segmen diskusi kita ini, apa yang mau Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di Tanah Timor, khususnya di Bumi Bin Mafo ini, tentang karakter untuk menjadi wanita tangguh itu seperti apa? Ya, jadi saya ingin menekankan begini Om Eman, bahwa menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu, ataupun akan menjadi seorang ibu, memang kita harus mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang positif gitu. Karena seorang ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak mereka sebelum mereka mengenyam pendidikan PAUD, TK, SD dan seterusnya. Jadi saya harap seorang ibu di sini, bukan berarti kita nggak boleh menampilkan sisi apa ya, kadang orang ada aja sedihnya gitu, tetapi kalau bisa jangan kita tampilkan kesedihan di depan anak-anak kita, tapi kita tampilkan perjuangan seorang ibu seperti itu. Pun buat adik-adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan, yang akan berumah tangga, isilah hari-hari kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Kerjain apa aja deh yang bisa dikerjain, apapun, mau menggambar, mau foto-foto, mau apapun deh, apapun. Yang penting jangan terpaku pada ya udah kayak gini terus nasib kok begini-begini amat gitu, nah seperti itu. Sepertinya menyerah dan bergantung pada keadaan. Benar, iya betul. Baik, terima kasih Ibu Sama-sama, Andina Winantuning Tias. Jadi perempuan Timor jangan menyerah dengan keadaan, wanita adalah sekolah pertama. Itu adalah kalimat yang kita garis bawahi dari diskusi kita bersama dengan Ibu Andina. Sangat menginspirasi. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Sampai jumpa di podcast Beta Timor yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen demi membangun channel ini ke depan. Terima kasih. Terima kasih.